Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kira-kira strategi apa sih Kak yang bisa Kakak aplikasikan gitu biar bisa survive di bisnisnya sekarang? Well, kalau kita bicara tentang pandemi ini, memang situasinya benar-benar apa ya, di luar perkiraan ya. This is kayak suddenly happen gitu loh. Kita bener-bener nggak tahu bahwa ini akan terjadi, bukan? Mendadak, sangat mendadak. Betul. Langsung tiba-tiba semua lockdown. Awal-awal pandemi, kira-kira sebulan itu, di sini sempat terjadi penurunan yang cukup drastis. Karena apa? Kita kan ini untuk penjualan ekspor. Kita untuk penjual ekspor. Di sananya nggak bisa nerima barang, gitu loh. Jadi kita kan nggak bisa ngelemparnya mau kemana kan gitu kan. Nah saat itulah tangan Tuhan luar biasa itu, masih ada project-project justru yang lokal gitu yang masih support gitu loh. Plus ada juga project itu hotel di Italia gitu. Di sebuah pulau gitu, dia bikin hotel di pulau itu yang nggak terkena dampak itu, yang order ke kita. Jadi itu yang kemudian apa namanya bisa support ya. Gitu. Dan puji Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan sudah sediakan order itu, kita bahkan terus jalan ya, karyawan tidak kehilangan pekerjaan, kita tetap bisa kirim gitu ya. Itu semua karena Tuhan ya. Kayak kemarin saya sempat lihat khotbah itu, Pastor Fuji juga bilang gitu kan, bahwa ketika kita di padang gurun seperti Hagar dan Ismail, jangan lihat padang gurun gitu ya, tapi lihat itu ya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, ada sumur di situ kan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan segalanya gitu. Bukan fokus kepada masalah ini. Kalau saya sih berserah aja, berserah. Tuhan pasti akan campur tangan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya, seperti itu. Do your best gitu aja. Kalau dari sisi bisnis sendiri, lebih banyak untuk ekspor keluar atau di lokal sendiri, Kak? Untuk ekspor. Untuk ekspor ya sebenarnya ya tujuannya ya. Ekspor itu 90% lah. 90% ya. Gimana cara bisa dapetin customer di luar itu, Kak? Jadi memang itu beberapa strategi marketing yang harus kita lakukan. Pertama kali yang bisa dilakukan adalah melalui exhibition. Exhibition. Ya, dari pameran-pameran itu kan pastinya banyak buyer ya, visitors gitu ya, yang datang itu nanti kita follow up gitu ya, yang mereka berminat apa kita follow up. Nah dari situ kan pasti adalah 1-2 yang nyantol kan gitu ya. Terus kedua itu kan melalui media ya, kayak web kayak gitu ya. Terus kemudian juga jejaring ya, jadi apa ya, mungkin buyer yang ini ngasih tahu temennya yang kena ini sini Terus jadi kemudian dari omongan orang marketplace yang lain lah, mungkin ya kayak dari Alibaba, dari apa kan gitu kan. So many things lah ya. So many things ya. Nah Kak, yang terakhir nih Kak, apa sih yang Kakak ingin sampaikan untuk generasi muda sekarang, apalagi misalnya untuk kaum profesional muda? Banyak orang yang merasa bahwa di kondisi pandemi seperti ini akhirnya losing job, atau untuk yang pengusaha akhirnya mereka turun omset dan mereka mau give up kayak gitu. Apa sih yang Kakak bisa mau sampaikan ke teman-teman? Jadi gini, ini sedikit kembali ke yang masa dulu ya. Kalau zaman orang tua saya, zaman mereka itu kebanyakan mereka akan bangga kalau anak-anaknya itu jadi pegawai negeri. Jadi PNS, betul? Jadi PNS. Itu bangganya luar biasa. Wah, anak saya sudah jadi PNS, jadi pegawai negeri. Atau mungkin mereka bangga kalau misalkan memang menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang ternama. Betul. Satu hal yang saya mau katakan, bahwa itu semua nggak salah. Itu adalah sebuah proses. Saya pun juga pernah bekerja sebagai karyawan gitu loh. Saya pernah jadi office girl. Saya pernah yang tukang nyapu, saya pernah tukang cuci piring, saya pernah melakukan istilahnya pekerjaan yang sebetulnya bukan yang saya harapkan gitu lah. Tapi itu adalah proses gitu loh. Setelah dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan itu perkara yang lebih besar kan gitu ya. Dari dulunya cuma disuruh fotokopi, bikin kopi gitu kan. Akhirnya kan Tuhan kasih
promosi jabatan kan gitu. Dimulai dari setia dari perkara-perkara yang kecil. Betul, gitu. Setia dari perkara kecil gitu loh. Dan ketika saya itu bekerja, yang dalam mindset kita, saya dan mungkin kita ya, bahwa kita ini belajar tapi dibayar. Belajar tapi dibayar. Maka ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, belajarlah sebanyak-banyaknya. One day mau sampai kapan di situ? Kalau kerja sama orang itu pasti akan ada expired date-nya. Betul, ada usia tertentu, betul. Instan aja ada expired date-nya Iya, betul. Itu ada expired date-nya pasti. Entah karena faktor usia, entah karena dipecat, entah karena bosnya udah bosen lihat muka kita kan gitu kan. Entah karena lingkungan udah nggak kondusif lagi, entah perusahaan pilot, so many things. Mau sampai kapan kan gitu. Nah, waktu itu saya memutuskan di usia saya yang sekitar 30 something kan gitu. Karena pikiran saya ketika katanya life begin at 40 itu, ya kan? Itu betul. Saya harapannya kan saya sudah settle nih, gitu loh. Ya, di atas 40. Ya, karena kalau kita masih nanti cari kerjaan di usia 40 atau memulai usaha di usia yang ke-40, ya sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Tapi sebenarnya sooner is better. Ya, gitu loh. Ketika energi kita masih kuat, ketika ide-ide kita masih cemerlang ya, disupport oleh fisik kita yang prima gitu ya, itu akan lebih mudah gitu loh. Dibandingkan ketika kita mulai usaha baru di usia 50, di usia 40 gitu kan, itu udah capek-capeknya doang gitu loh. Kalau orang Batak bilang tinggal batuk-batuknya. Ya. Itu udah selesai. Gitu kan. Jadi tumbuhkan jiwa entrepreneur. Entrepreneurship itu harus ditumbuhkan. Jangan melulu berpikiran harus ikut orang atau enggak. Ya memang akan ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di tempat seperti itu, akan ada. Tapi kalau semua jadi PNS kan nggak mungkin. Ya betul. Ya jadi pengusaha. Betul. Nah, kalau semua jadi pengusaha juga nggak mungkin. Ya betul. Siapa yang mau beli nanti? Gitu. Semua jadi dokter juga nggak mungkin. Iya betul. Nggak ada pasiennya. Iya betul. Tapi maksud saya di sini harus ada mindset di sini. Kira-kira aku punya usaha sendiri apa ya setelah ini? Karyawan swasta mungkin nggak dapat pensiun ya, nggak kayak PNS ya. Yeah. Nah, saat itulah kita harus berpikir, besok aku tuaku harus ada passive income, caranya gimana kan gitu. Iya. Itu yang harus dipikirkan. Biar duit itu bisa datang sendiri. Iya sih betul sih. Ilah bikin masih muda, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, jangan mudah menyerah, ya kan. Terus jangan takut gagal, gitu kan. Cek potensi diri itu kira-kira talentanya ada di mana, coba buat something gitu kan. Kecil-kecilan aja, saya bisanya bikin lumpia, try it. Iya betul. Bikin 1, 2 dirasa kok enak. Karena biasa kendala ada di modal sih biasanya ya Kak ya. Modal itu sekarang dari kayak bank-bank pemerintah itu banyak memberikan modal-modal dengan kredit yang sangat lunak. Gitu loh. Dan kalaupun toh nggak ada jaminan misalnya, mulailah dengan apa yang ada di tanganmu, gitu loh. Adanya di tangan itu cuma modal 5 juta atau mungkin 1 juta atau 500.000, pakai itu, gitu loh. Nggak apa-apa. Bikin aja lumpia, misalkan 10 biji, kasih temennya enak. Oh besoknya bikin dari situ kan, gitu loh. Teman saya juga ada yang kayak gitu, jadi juragan peyek sekarang. Karyawannya banyak ya, puluhan ya. Awalnya dari nyoba 1, 2, contohnya. Ya gitu Kak Dina, thank you buat bincang-bincangnya hari ini ya. Saya sangat terberkati, belajar banyak hal juga dari Kak Dina seperti itu. Terima kasih sudah datang di Our Jungle. Welcome to galeri. Oke, next mungkin kita akan ke tempat Kak Dina yang itu ya Kak ya, yang boleh. Tempatnya untuk poaching tadi ya. Putering gitu ya. Untuk putering dan kayak lidahnya gimana gitu ya. Iya, poaching. Oke, thank you. Oke, ya sama-sama Kak Dina. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin kalau kalian ada komentar atau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa
chat di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada request juga untuk kedepannya kita mau ngobrolin apa gitu, atau mungkin nanti ada yang mau tanyain lagi sama Kak Dina nih untuk di next vlog, bisa catat di kolom komentar di bawah. Oke? Di luar bisnis juga boleh ya? Apa? Di luar oh boleh. Salah apa tadi? Tadi juga ngomong soal pasangan di balik layar, cuman itu ya nggak direkam di sini tadi. Ayo guys, tunggu like, comment, dan subscribe-nya untuk channel Albert Setiawan tanpa R, oke? Ya, di www.youtube.com. Kalian juga bisa cek di www.youtube.com/Albert Setiawan tanpa R ya teman-teman ya. Oke, see you at next vlog. Thank you semuanya, bye.